sampai dia menghasilkan langsung dia pensiun juga, itu disebut tenaga kerja. Jadi jelasnya ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi kalau Anda karena kita ilmunya disebut dengan sistem ketenaga kerjaan, suatu sistem yang untuk mengolah mulai dari orang masuk bekerja, sebelum bekerja, mulai testing, mulai dia diuji, langsung diberi jabatan, dilatih, diberi gaji, diberi jabatan, lalu masa kerjanya berapa, dan ada aturannya, serta sampai dia pensiun. Itu disebut dengan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja, pengertian adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi kita ini tenaga kerja, tapi untuk diri kita. Tapi kalau yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang sudah mampu melakukan pekerjaan untuk dirinya dan untuk orang lain. Kalau yang bekerja di perusahaan, untuk perusahaan. Untuk yang di pemerintahan, untuk rakyatnya, untuk pemerintah. Sedangkan pekerja atau buruh yang kita kenal adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Lalu yang disebut tenaga kerja atau buruh, orang yang mampu membuat suatu produk atau barang dan jasa yang kegunaannya untuk orang lain atau untuk perusahaan, dan juga diberi upah, diberi honor. Itu disebut dengan buruh. Ada juga yang disebut tenaga kerja atau manpower yang saya tadi sebutkan, seluruh penduduk dalam usia kerja biasa 15 tahun ke atas yang berpotensi dalam memproduksi barang atau jasa. Dari sekian banyak tenaga kerja manpower ini, usianya di atas 15 tahun. Tapi di lain tempat, di lain perusahaan, di lain daerah, anak kecil pun sudah menjadi manpower atau tenaga kerja. Contoh sekarang anak-anak artis, jadi TikTok, kumaha, anak muda politik, ada banyak-banyak. Sekarang ada lagi yang disebut tenaga kerja di luar negeri juga sama. Jadi tidak melihat usia, tapi di kita dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 13 bahwa menyatakan bahwa manpower tenaga kerja mulai usia 15. Pak, itu anak-anak kecil yang sudah bisa menghasilkan berapa? Biasa kalau dia melakukan perbuatan hukumnya atau dia melakukan kejadian, pasti orang tuanya yang menekan. Jadi didampingi oleh orang tua atau disebut wali orang. Karena kita sudah negara terbuka, kita biasa menyebutkan bahwa tenaga kerja dibagi ada tenaga lokal, ada tenaga kerja asing. Tenaga asing adalah warga negara asing yang memegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Dia orang asing yang ke sini itu tidak selalu mau bekerja, harus ada visa kerja, harus ada kewajiban, ada pajak pastinya, ada ketentuannya, ada juga persyaratannya, dan harus punya keahlian. Ahli-ahlinya masih banyak di Indonesia, tidak perlu kita mendatangkan orang asing sebetulnya. Tapi kebanyakan di kita bahwa orang asing di kita pemilik modal, tidak bergabungnya, punyanya. Jadi pernah ada suatu kejadian, ada demo kepada pabrik agar si manajernya, kepalanya harus dipindahin atau dipecat. Dan itu perlu disuruh-suruh. Dia juga manajer, juga dia pemilik. Walaupun dia diusir di demo oleh karyawannya untuk dikeluarkan, ya otomatis
perusahaannya juga bubar. Itu tentang ketenagakerjaan, tentang pengertian arti dari ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu sudah saya, itu yang kemarin ada, bisa baca langsung, atau tadi itu saudara bisa punya buku ini atau buku ini ada di sini, atau di Google. Sekarang tidak perlu beli buku, buka Google aja, oleh ditulis maupun oleh kalimat apa arti tenaga kerja muncullah.